Dan pemirsa, berikut ini merupakan simulasi program makan siang gratis berdasarkan kalkulasi tim pakar Prabowo Gibran. Kalau Anda lihat pemirsa, penerimaan manfaat dalam skala penuh 100% tentunya ini akan mencapai 82,9 juta anak sekolah dan juga pesantren. Sementara untuk pembiayaan skala penuh ini total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai 450 triliun rupiah. Pembiayaan untuk tahun pertama yaitu sekitar 100 hingga 120 triliun rupiah. Dan nantinya program makan siang gratis ini akan berlangsung secara bertahap. Dan berikut rincian kebutuhan bahan pangan per tahunnya, yaitu diantaranya beras, daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan juga susu sapi. Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti resiko di balik penerapan program makan siang gratis. Ya, Agus menilai untuk program susu tidak dapat dipenuhi oleh para peternak sapi perah kita karena susu sapi produksi lokal yang berkualitas hanya sekitar 20%, sisanya adalah impor. Pak mau pakai menteri atau non-menteri atau kepala lembaga sama saja. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya. Sangat tidak mungkin kita memberikan susu dan makan gratis setiap hari, entah sampai kapan atau entah mulai kapan. Karena apa? Untuk susu produksi dalam negeri hanya sekitar 4,5 juta ton atau rata-rata sekitar 20, itu kebutuhannya ya, dan produksinya hanya ada 20%. Jadi sisanya dari 4,5 juta ton itu tentu harus impor. Nah, disinilah kritisnya. Karena biasa kalau impor itu akan mudah dikorupsi. Begitu pula dengan beras. Jadi menurut saya kalau apapun institusinya silahkan saja. Yang penting bagaimana kalaupun impor itu mengawasinya. Karena tidak mudah susu itu karena sudah puluhan tahun kita hanya sanggup 20%-nya. Jadi sekali lagi ini suatu hal yang sulit dipenuhi meskipun katakan 5 tahun lagi. Karena produksi susu tidak bisa dipercepat dengan membeli sapinya. Pemirsa, benarkah perlu kementerian baru untuk melaksanakan program ini? Bagaimana sebenarnya realisasi program makan siang dan susu gratis ini nantinya? Ya, sudah bergabung bersama kami ada Dewan Pakar TKM Prabowo Gibran, ada Mas Derajat Wibowo. Selamat petang, Mas Derajat. Selamat petang, Sandro, Mbak Maria, apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat juga. Sudah dapat makan siang gratis belum? Nah, ini dia yang baru mau kami tanyakan nih Mas Derajat nih. Ini yang sedang ramai diperbincangkan. Sebenarnya realisasinya seperti apa? Tapi yang ramai saat ini diperbincangkan adalah benarkah kemudian perlu dibentuk kementerian baru hanya untuk mengurusi hal ini? Silakan Mas Derajat. Nanti saya bilang sama Bang Ical makan siang gratis buat TV One gitu ya. Ini. Yang disampaikan oleh Budiman itu bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Jadi dia tidak mengatakan harus gitu, enggak. Ya, jadi tentu nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah dilantik. Nah, yang perlu kita ingat, kementerian baru itu tidak sederhana. Ada ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, 13, dan 15 dari Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati. Ya, jadi ada banyak prosesnya di situ, dan kita juga harus ingat makan siang itu bukan suatu urusan yang nomenklaturnya ada di pasal 4 ayat 2 maupun pasal 5 dari Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi kalau kita mau membentuk kementerian lagi, kita harus mengikuti undang-undang tersebut, sehingga tentu harus direvisi dulu undang-undangnya supaya ada makan siang itu masuk gitu ya. Kalau membentuk Kemenko itu lebih mudah. Membentuk Kemenko itu relatif lebih mudah karena Undang-Undang Kementerian Negara mengatur pembentukan Kemenko itu tidak perlu proses-proses sebagaimana pasal-pasal yang diatur tadi. Tapi masalahnya adalah perlu pertimbangan matang kementerian apa, urusan apa saja yang dimasukkan di dalam Kemenko baru.
Karena kalau pemerintah nanti kebanyakan ke Menko, malah justru kontraproduktif di dalam koordinasi kan. Sekarang kan sudah ada ada berapa 4 Kemenko kan ya. Jadi kalau misalkan 5 Kemenko, apakah itu yang produktif atau tidak, itu perlu pertimbangan yang matang. Intinya sih itu hanya apa namanya, hanya kemungkinan, belum diputuskan untuk masalah makan siang. Tapi memang sudah termasuk bagian yang dikaji ya, baru dalam pengkajian, Wacana, tapi ya? belum ada. Tapi Mas Derajat Wibowo, ini yang ditunggu oleh publik Mas sesungguhnya. Makan siang dan juga susu gratis ini dianggap merupakan bagian dari program unggulan Prabowo Gibran. Kami ingin tahu mungkin bayangan prediksi skemanya seperti apa. Sesaat lagi Mas Derajat, kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Pak Derajat Wibowo, ini banyak juga yang mempertanyakan. Kemarin sempat beredar Pak, ini viral, simpang siur. Jangan-jangan makan sama susu gratis ini baru direalisasikan 2029. Kami ingin tahu Pak, prediksi skema dan juga timing untuk merealisasikan ini sebenarnya kapan Pak? Enggak, itu dimulainya kalau bisa malah di bulan pertama sudah dimulai. Tapi itu kan tergantung pada persiapan RAPBN 2025 ya, karena RAPBN 2025 ini kan sedang dibahas per bulan ini. Kementerian Keuangan sudah mulai membahas dan makanya di beberapa tempat saya mengatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai peran signifikan di dalam kebijakan maupun pembentukan pemerintahan. Itu salah satunya adalah karena proses transisi ini gitu ya. Kalau bisa dimasukkan di APBN 2025 tentu bulan November atau Desember sudah mulai bisa dijalankan ya. Tapi masih bertahap dan Mas Gibran sudah gamblang menyatakan 3T, daerah terluar, termiskin, tertinggal, itu yang diprioritaskan ya. Kemudian nanti tahun 2029 terus sampai 100% bertahap ya. Dan orang selalu bicara duitnya dari mana. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita pertimbangkan yang juga sangat serius, yaitu kesiapan lokal ya. Jadi kesiapan rantai pasok lokal. Misalkan untuk daerah tertinggal tertentu mungkin susah cari telur di situ ya kan, atau susah cari susu di situ. Nah, bagaimana untuk bisa menyediakan susu, atau mungkin di daerah tertinggal tertentu, daerah nelayan itu lebih banyak daging ikan ya. Jadi kalau selama ini oleh nelayannya dijual daging ikannya, gimana daging ikannya itu bisa menjadi bagian dari menu gitu. Jadi hal-hal yang yang praktikal seperti itu menjadi bahan pertimbangan serius di dalam pelaksanaan makan siang ini gitu ya. Selain tentu lembaganya ya. Saya pribadi ini belum kita putuskan, tapi saya pribadi lebih senang itu disentralisasikan ke kabupaten atau malah ke sekolah ya. Jadi pusat itu lebih membuat standarnya begitu, sama melakukan MONEV ya, monitoring evaluasi, tapi yang di bawah itu mereka yang menentukan ya. Jadi kan tadi ada contoh tuh di Finland, ada contoh di Brazil. Betul. Itu produknya harus produk lokal ya. Dan kekhawatiran Mas Agus soal susu nggak cukup itu sah saja, karena memang susu kita nggak cukup. Karena itu makanya tentu kita lakukan secara bertahap sambil rencana Pak Prabowo yang pernah disampaikan adalah untuk mengimpor indukan sapi perah. Nah, kenapa kita perlu mengimpor indukan sapi perah? Karena sapi yang asli lokal Indonesia itu kurang tinggi produktivitas susunya. Makanya Belanda itu mendatangkan sapi spesies sapi yang jenisnya FH ya, Friesian Holstein. FH bukan Fakri Hansa, tapi Friesian Holstein ya. Itu didatangkan waktu dia menjajah Indonesia. Nah, cuman FH ini di Indonesia karena cuacanya panas, dia produksinya nggak maksimal. Nah, oleh kita dikawinkan dengan sapi lokal, muncul sapi grati di Jawa Timur. Produktivitasnya agak tinggi, tapi tidak bisa dalam waktu dekat kan ya, Mas Derajat, kalau seperti itu? Kan tentu tetap harus mengandalkan impor artinya. Kalau 100% enggak. Ya kalau 100% nggak bisa dalam waktu dekat. Nah, tentu nanti akan dihitung lah berapa cakupan untuk tahun 2025 misalkan, kemudian sebisa mungkin tahun 2025 tidak perlu impor sambil kita mendatangkan sapinya. Nanti 2026 ketika produksi susu sudah naik,
baru dinaikkan lagi cakupannya gitu. Jadi teman-teman ketika mengkritisi itu bayangannya adalah 100% langsung dijalankan pada saat itu berat ya jelas nggak masuk hitungannya itu. Tapi kalau bertahap itu kan akan masuk akal. Mas Derajat, kami juga ingin tahu kalau kembali ke konteks kementerian atau lembaga atau mungkin SDM yang nantinya akan menggerakkan ini. Kalau dari sudut pandang Mas Derajat juga yang sebagai ekonom, apakah memang perlu ada lembaga baru atau cukup di subkoordinat mungkin di salah satu kementerian koordinator? Atau seperti apa, Mas? Ini sedang kami bahas di TKN ya, ada beberapa pandangan, ada yang pengen ada Kemenko, kalau saya pribadi karena bentuk kementerian itu panjang urusannya, bentuk Kemenko walaupun bisa tapi ada masalah koordinasinya, saya lebih senang ditaruh di salah satu kementerian yang sudah ada ya. Tinggal kalau jika perlu diubah dirjennya gitu ya, mengubah dirjen itu kan lebih mudah. Jadi kalau saya lebih senang yang gampang-gampang saja, ibaratnya sejak dulu tuh saya nggak terlalu senang kebanyakan panitia, saya lebih senang orang yang kerja nyata gitu. Jadi tapi ya ini sedang kita matangkan di TKN, jangan nanti oleh teman-teman mungkin sebagian teman yang memang kurang ke kita dikatakan wah ini ada konflik di internal TKN. Enggak, itu cuman diskursus Yang aja beredar. biasa. Pasti dua mau Oke. TKN pecah apa segala macam, ya itu ngomong. Ya, artinya Ya, sebenarnya gimana? Kita ada jeda pembentukan soalnya nih. kementerian baru ini memang sempat disuarakan ya di dalam TKN Prabowo Gibran begitu ya, meskipun memang untuk realisasinya masih dalam pembahasan. Ya itu salah satu wacana. Jadi ada Kemenko, ada kementerian baru, ada cukup di kementerian yang sudah ada. Nah, tinggal kita pilih nanti kita sodorkan ke Pak Prabowo atau mungkin kita putuskan di Dewan Pakar atau gimana. Nanti bisa pada saatnya pasti kita akan ketemu jawaban yang lebih simpel gitu ya. Mas Derajat, ini juga sebagai Termasuk informasi juga ke masyarakat. Mas Derajat, ini berlakunya untuk berapa lama, Mas, penerapan ini? Sudah sampai membahas ke arah sana? Ya, Mas? seterusnya rencananya. Justru setelah nanti tercover 100% ya itu kita berharap dilanjutkan terus pada pemerintahan berikutnya begitu. Karena ini kita nggak hanya kita bicara tentang pendidikan anak, kita bicara perkembangan otak anak, kita bicara tentang tinggi badan anak ya, banyaklah itu sudah dibahas. Tapi kita juga bicara yang jarang kita diskusikan adalah kepastian pasar bagi UMKM. Selama ini kalau kita bicara UMKM, kita bicara tentang tentang kredit, tentang training gitu kan, tapi pasarnya nggak pernah dijamin. Nah, dengan adanya program ini ya, peternak ayam petelur, peternak sapi, sapi potong, petani kubis, petani wortel, petani bawang, semua mereka punya jaminan pasar karena negara yang akan jadi pembeli bagi produk mereka. Ya, nelayan, petambak, ya, mereka punya jaminan pasar. Jadi kalau mereka dikasih kredit saja, pasarnya nggak terjamin, kreditnya bisa macet. Tapi kalau mereka dapat kredit, dapat training, dapat jaminan pasar, peluang suksesnya berhasil. Nah, jadi dimensi pemberdayaan UKM, penguatan UKM ini memang belum banyak kita utarakan. Nah, sekarang saya sampaikan di TV One ya, itu salah satu manfaat dari makan siang ini. Makanya perlu dilanjutkan terus. Oke. Dan juga mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan lupa ibu-ibu dari keluarga yang dekat miskin, near poor ya. Itu dia mengeluarkan 10.000 untuk makan siang itu kan berat. Tapi begitu dia nggak harus mengeluarkan itu, otomatis kan penghasilan terhitungnya jadi naik. Otomatis dia akan naik di atas garis Mas kemiskinan. Derajat. Jadi Ya, Mas, meskipun ini masih dalam kajian begitu ya, akankah kemudian nanti dibentuk kementerian baru, ataukah kemudian Kemenko baru, atau justru juga menggunakan kementerian yang sudah ada. Jika kemudian ini harus dilaksanakan secepatnya setelah dilantik, informasinya kan 2 hingga 3 bulan setelah dilantik. Artinya sudah harus ada perbincangan dong, komunikasi dengan kementerian saat ini, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk kemudian merencanakan atau memasukkan agenda ini dalam RAPBN 2025. Sudah adakah komunikasi itu, Mas? sementara ini belum, tapi kalau wacana sudah ada, tapi sementara ini belum karena mungkin para ketum partai dan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang masih pengamanan suara ya. Saya juga
masih ditugaskan untuk mengamankan suara di beberapa dapil begitu. Jadi mungkin nanti setelah pileg ini agak selesai, ketika sudah mulai clear, tidak harus nunggu pengumuman final dari KPU, mungkin akan ada pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita akan lihat ruang fiskal kita, realnya berapa, kemudian sumber penerimaannya di mana. Tentu nanti kami dari TKN akan mengusulkan ini bisa jadi sumber penerimaan, ini, sehingga nanti kita bisa biayai makan siang untuk tahun 2025 itu berapa jatah anggarannya gitu. Jadi nanti pada saatnya saya rasa mungkin bulan Maret atau selepas Ramadan saya rasa akan udah mulai mendalam pembahasannya. Oke, kita akan tunggulah ya nanti seperti apa komunikasi akan dilakukan dan juga realisasi dari program makan siang gratis ini. Terima kasih Mas Derajat Wibowo, Dewan Pakar TKI Prabowo Gibran atas waktu ya di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk Anda, Mas.